Oke, hai Sobat Kom, kembali lagi dalam acara Parlamentaria, persembahan Diskominfo Kaltim dan Rumah Diswe nomor 1kaltim.com. Jangan lupa juga lihat live kita tiap hari Senin di nomor 1 Kaltim dan Diskominfo Kaltim, juga fanspage-nya di Diskominfo Kaltim. Oke, kita hari ini akan ngobrol ringan bersama anggota Dewan yang sangat terhormat. Dari kesibukannya itu menyempatkan diri datang ke sini bersama saya Tony. Di sini ada Bang Udin SIP, anggota Komisi 1. Gimana Bang Udin kabarnya? Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah ini Bang mungkin bisa diceritakan gitu Bang, perjalanan karirnya Bang. Jadi biar sahabat-sahabat kita tahu sosok seorang Bang Udin ini seperti apa sih begitu Bang? Oh iya, siap. Pertama, nama saya Muhammad Udin SIP, Sarjana Ilmu Pemerintahan Angkatan 2008 Universitas Penewarman. Fakultasnya Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi kelahirannya saya Kutai Barat, Pak. Oh, di Kutai Barat. Okay. Kemarin terpilihnya di Dapil 6 Berau dan Bontang dari fraksinya Partai Golongan Karya. Yang saat ini kita di Komisi 1 berkaitan tentang hukum, pemerintahan, perbatasan dan sebagainya. Oke. Nah, terus selain itu Bang, ini ada pertanyaan gitu Bang. Untuk Komisi 1 itu membidangi apa aja sih Bang? Mungkin masyarakat biar lebih tahu gitu Bang. Iya, kalau Komisi 1 itu kita membidangi tentang pemerintahan. Oke. Tentang pemerintahan, tentang hukum, terus tentang masyarakat perbatasan dan yang lain, Bang. Oke, nah selain aktivitas tadi itu Bang, mungkin ada kegiatan lain gitu Bang. Dulunya kok bisa sekarang itu tiba-tiba langsung duduk di anggota DPR gitu Bang. Mungkin bisa diceritakan lagi Bang. Iya, kalau bicara pengalaman di berpolitik, ya kita paling banyak itu pengalamannya adalah di kampus ya. Tapi perjalanan sampai ke DPR ini itu tidak disangka-sangka juga, itu rezeki. Pertama memang orang tua saya itu tinggal di Kutai Barat di Melak. Orang tua kami adalah pengusaha tambal ban. Ibu saya jual gorengan. Sederhana berarti Bang. Kebetulan lulus tahun 2013 ingin bekerja di Kabupaten Kutai Barat, tapi waktu itu lowongan pekerjaan tidak ada Bang. Sehingga ada panggilan di salah satu perusahaan swasta di Samarinda bergabung di namanya perusahaannya adalah PT Barokah Perkasa Group di bawah naungan Bapak Haji Rudi Masbud. Nah disitulah mulai meniti karir tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 saya ditempatkan di Kabupaten Berau. Nah di Kabupaten Berau berkembang, saya menjadi salah satu manajer di salah satu perusahaan beliau, menangani Berau, Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau, dan Timika, Papua. 2018 dengan singkatnya beliau mengajak saya untuk bergabung maju sebagai anggota legislatif melalui Partai Golkar, dan waktu itu memang tidak pede ya Pak, karena kita bukan lahir di Berau, tidak besar di Berau, baru tinggal di Kabupaten Berau itu baru 1 tahun lebih, 1 tahun 2 bulan. Tapi memang karena tekad dan niat kita untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, memperjuangkan aspirasi masyarakat, itulah tergerak. Kemarin kita bertanding, dan alhamdulillah saya urutan keempat dari 12 kursi yang ada di di Golkarnya. Saya urutan terbanyak keempat. Yang waktu itu kan kalah Bang, karena kita hanya 3 kursi. Oke. Tapi dengan perjalanan waktu hampir 1 tahun, Pak Mayunadi tersebut mengundurkan diri, mencalonkan menjadi Bupati Kutai Timur, Pak Mayunadi. Sehingga adalah peluang kita untuk PAW sih. PAW-nya tahun 2020. Nah sampai dengan sekarang, alhamdulillah. Oke, ternyata perjalanan karir beliau ini cukup panjang ya. Dari selain dari berperusahaan, beliau ini juga aktif di bidang politik begitu. Aktivitasnya Bang, selain membahas tentang perbatasan tadi itu Bang, ada lagi enggak Bang kegiatannya Bang? Iya, jadi kan memang Komisi 1, kalau kita bicara Komisi 1 itu kan berkaitan dengan permasalahan ya Bang. Semua permasalahan baik sengketa dengan masyarakat dengan perusahaan, permasalahan minta memfasilitasi tentang rapat dengar pendapat berkaitan dengan lahan, ini banyak. Salah satunya adalah kemarin
baru saja kita melaksanakan kegiatan RDP itu tentang Jalan Ring Road Oh, iya. 2 atau dengan sebutan nama sekarang Jalan Nusirwan, yang dimana tahun 2012 kemarin sampai dengan tahun 2023 ini belum ada pembayaran ganti rugi. Nah, kemarin alhamdulillah kita sudah melaksanakan 2 kali rapat dengar pendapat. Kemarin sudah kita sepakati untuk menindaklanjuti pembayaran masyarakat yang ada di Jalan Nusirwan. Dan alhamdulillah masyarakat juga hampir 2 bulan mereka itu menutup jalur ring road. Sehingga pertama kemacetan di kota ini luar biasa. Truk-truk besar tuh semuanya lewatnya jalur kota karena jalur ring road itu ditutup. Dan alhamdulillah tadi jam 10 pagi kami bersama-sama dengan dinas terkait, kepolisian dan sebagainya, kita membuka dengan perjanjian adalah kita akan membayarkan uang ganti rugi tersebut selama-lambatnya akhir Desember. Oh gitu, oke. Nah, terus dalam perjalanan ini Bang, di Komisi 1 ini Bang, ada enggak Bang kendala atau hambatan gitu Bang dalam melaksanakan tugas-tugas gitu Bang? Kalau kendala dan hambatan banyak ya Bang ya. Karena pasti memang ada kendala. Yang pertama memang banyaknya laporan masyarakat ini yang sampai ke kita itu paling banyak berkaitan dengan permasalahan dengan perusahaan. Nah, cuma memang ada kendala kita dalam membantu masyarakatnya adalah masyarakat tidak memiliki dokumen yang kuat berkaitan dengan lahan yang mereka miliki atas bersinggungan dengan perusahaan. Kemarin kita di Berau dengan PT Brokol, yang dimana masyarakat tersebut ada yang mengklaim bahwa tanah itu tanah mereka, dan juga perusahaan sudah menggarap tanah tersebut. Perusahaan itu mengatakan bahwa itu adalah tanah kawasan hutan, tapi masyarakat juga ada meminta atau memiliki dokumen di atasnya. Ini kan jadi pertanyaan juga, jadi kendala juga sebenarnya. Oh gitu, oke. Tetap pembahasan kita dengan Bang Udin ini cukup hangat, cukup panas. Jadi teman-teman tetap stay on di Facebook kita di nomor 1 Kaltim, Diswe Kaltim dan Diskominfo Kaltim. Nanti kita akan kembali setelah yang lewat ini. Oke, kita kembali lagi di acara Parlamentaria. Nah, tadi sudah perbincangan kita cukup hangat dengan Bang Udin. Nah, tadi sempat ada membahas tentang ganti rugi lahan di Ring Road itu di akhir Desember tahun 2023 ini. Nah, Bang, mungkin itu kira-kira pembayarannya itu dicicilkah atau langsung dibayar semua, Bang? Iya, pertama sesuai dengan kesepakatan kita dengan pemerintah provinsi dan PUPR, ada namanya biaya terduga dari PUPR yang akan dibuat untuk membayar masyarakat. Tapi memang biaya terduga tersebut hanya besarannya tidak lebih dari 5 hektar lahan tersebut. Sedangkan lahan yang dikomplain masyarakat ini adalah 5,6 hektar. Tapi ini kan masih dilaksanakan kegiatan pengukuran ulang. Nah, otomatis dana biaya terduga yang dikeluarkan oleh PUPR tersebut nanti akan dibayarkan sebagian, nanti sebagiannya di anggaran perubahan. Makanya kita minta kepada masyarakat sampai dengan Desember 2023. Nah, terus Nah, terus untuk kelengkapan berkasnya sendiri, Bang, harus bagaimana? Terus kayak apa begitu, Bang, syarat prosedurnya begitu, Bang? Ya. Yang pertama memang masyarakat harus menampilkan dokumen-dokumen atas kepemilikan tanah tersebut, baik segel, garapan maupun yang lain-lain. Kemarin pun BPN sudah memberikan angin segar buat masyarakat yang memang memiliki lahan tersebut, yang dimana surat lama yang mereka hanya dimintakan berkaitan dengan surat dari RT dan dari kelurahan dan kecamatan. Tetapi besok ada sosialisasi yang dilakukan oleh dinas PUPR untuk masyarakat yang terdampak belum pembayaran ganti rugi lahan yang ada di Jalan Nusirwan tersebut. Oke, berarti nanti akan dilakukan verifikasi lagi berarti. Benar, gitu, Bang, ya. Oke. Nah, terus untuk boleh dikasih bocoran, Bang, per meternya itu di daerah situ dulu itu berapa sih, Bang, atau sekarang sudah berapa gitu, Bang? Iya.
kalau berkaitan dengan berapa biaya ganti rugi atau ganti untungnya, kami tidak masuk di ranah tersebut. Oh, gitu. Kami berikan kepada dinas-dinas terkait dan berserta dengan masyarakat untuk menegosiasikan harga yang tersebut. Tapi paling penting adalah kami Komisi 1 ini, karena memang aduan itu masuk ke kami hanya ingin memfasilitasi, menengahi bahwa masyarakat itu menerima haknya, pemerintah itu membayarkan haknya orang, sehingga masyarakat bisa melalui jalan tersebut. Itu aja paling penting. Karena kan kita tahu bahwa 2 bulan ini sudah kali ketiga, termasuk kemarin itu kali ketiga masyarakat melaksanakan kegiatan penutupan jalan. Dan ini yang paling terlama, hampir 2 bulan. Dan alhamdulillah jam 10 pagi tadi sudah kita bongkar dengan kesepakatan bersama dengan masyarakat. Oke. Nah, terus di situ ada berapa surat atau warga sih Bang yang mengadu atau komplain untuk dilakukan ganti rugi tersebut, Bang? Iya, kalau tidak salah itu ada sekitar 35 orang ya. Oh, 35 orang yang mengkomplain bahwa itu lahannya mereka. Tapi nanti kita verifikasi setelah administrasi berkas semua itu masuk. Oke. Nah, berapa orangnya? Karena memang kalau berkaitan dengan ganti rugi lahan ini kan sangat-sangat sensitif ya Bang ya. Oke. Kadang ada yang mengaku, kadangnya juga ada orang yang ya begitulah. Oh iya. Karena polemik tanah ini ya bagaimana. Tapi kami katakan dengan masyarakat bahwa kita hanya membayar kepada pemilik tanah tersebut, bukan ahli waris. Kecuali orang tersebut meninggal dunia. Kan gitu Bang. Nah, yang kedua adalah masyarakat tuh wajib menghadiri sosialisasi dari PUPR besok. Besok kenapa? Karena disitulah diterangkan apa-apa persyaratan-persyaratan kalaupun dia ahli waris. Nah, ini biar tidak ada administrasi yang salah ketika kita melaksanakan kegiatan pembayaran. Oke. Nah, jadi masyarakat nanti yang di daerah Ring Road itu bisa melakukan verifikasi data untuk mendapatkan ganti ruginya. Nah, terus selain itu Bang, ada lagi enggak Bang kasus yang sudah atau kendala yang sudah diselesaikan oleh seorang Bang Udin ini selain di Ring Road itu Bang? Iya, kemarin kita sempat beberapa kasus ya Bang. Ya. Kita selesaikan, termasuk yang ada di Kilo 11 Lojanan. Kilo itu 11. dengan salah satu perusahaan PT Insani Bara Perkasa waktu itu, yaitu berkaitan dengan longsoran tanah warga yang terdampak berkaitan dengan adanya tambang di sekitarnya. Sehingga alhamdulillah hampir 8 tahun juga masyarakat tersebut berjuang. Tahun 2022 kemarin alhamdulillah sudah dilaksanakan kegiatan pembelian lahan dan ganti rugi tanam tumbuh di atasnya. Alhamdulillah Pak. Terus sementara masih banyak yang kita tahap-tahapan yang memang sudah kita beberapa kali kita sudah RDP kan, tapi alhamdulillah Bang, selama saya di Komisi 1 dari tahun 2020 sampai sekarang banyak yang kita bantukan, banyak yang kita fasilitasi berkaitan dengan mencari solusi jalur tengah permasalahan lahan-lahan masyarakat. Oke. Nah, dari mulai tahun 2020 itu Bang sampai sekarang sudah 4 tahun berarti sudah 3 tahun berarti Bang ya. Itu yang paling sulit gitu Bang, selain di Ring Road itu di mana lagi gitu Bang? Iya, kalau bicara sulit tuh hampir semua sulit ya. Karena namanya berkaitan dengan sengketa, berkaitan dengan perbatasan sebagainya itu sulit. Tapi memang yang saat ini yang lagi kami konsen itu yang ada di Sangkulirang Pak. Yang ada di Sangkulirang, masyarakat tani itu tani karya bersama itu dengan perusahaan sawit yang namanya adalah PT Wira Innova Nusantara atau PT WIN, yang dimana lahan kelompok tani tersebut digarap oleh perusahaan tersebut. Nah, digarap yang kalau kita melihat datanya tersebut adalah mereka memiliki kawasan KBK atau HGU-nya mereka itu di luar daripada konsesi ataupun kelompok pertanian. Tetapi mereka membabat sampai dengan kelompok pertanian. Nah, ini juga masih kami selesaikan. Kemarin itu kendalanya adalah tapal batas. Tapal batas sudah selesai tahun 2020. Makanya untuk akhir bulan ini insya Allah kami akan kunjungan ke lokasi untuk mengukur kembali mana-mana hak-hak masyarakat yang harus dibayarkan dan berapa tanam tumbuh yang saat itu ada di dalamnya. Nah, bagaimana cara melihat tanam tumbuh yang ada di dalamnya? Kita nanti minta kepada BPKH untuk membuka citra satelit
Nah, membuka citra satelit, tahun berapa masyarakat bertanam itu kan kelihatan Bang. Nah, betul. sehingga dibayarkan sesuai dengan tanah tumbuh di atasnya kalau tanah KBK. Kalau tanah APL mereka harus membayarkan ganti rugi lahan tersebut keseluruhan termasuk dengan tanah tumbuhnya. Oke. Gitu, Bang. Ya, berarti untuk penyelesaiannya itu tidak serta-merta atas dasar omongan ya, berarti harus ada data, bukti, bahkan pakai rekaman satelit pun juga gitu Mas. Betul. Jadi masyarakat tidak bisa langsung mengadu begitu Bang ya. Iya, Pak. Siap. Nah, terus selain itu Bang, apa ya aktivitas penyelesaian sengketa lahan tadi ada untuk Komisi 1 itu penganggaran begitu Bang ya. Penganggaran ini untuk di 2024 itu Bang di Kaltim itu kira-kira pembangunan apa aja gitu Bang yang sudah dianggarkan Bang? Iya. Kalau bicara Komisi 1 kan kita tidak masuk dalam penganggaran. Oh gitu, siap, oke. Itu di Komisi 3. Nah, tapi kami sementara lagi mengawal yaitu berkaitan dengan pembangunan IKN-nya, Pak. Oh ya. Nah, pembangunan IKN lah kita kawal walaupun sebenarnya tidak ada dalam aturannya bahwa Komisi 1 ikut dalam situ. Tapi kita hanya mengawal. Kalau pembangunan kami serahkan kepada Komisi 3. Oke ya. Ya, mengenai soal 21 IUP tadi Bang, mungkin bisa dirincikan lagi Bang, dijelaskan begitu Bang. Iya. Pertama bermula dari aduan masyarakat berkaitan dengan adanya penambangan ilegal yang dilakukan di Gunung Tengkorak, di Sepaku, di Penajam Pasir Utara. Sehingga muncullah laporan tersebut dilihat. Nah, makanya terlihat bahwa ada proses perizinan yang salah. Nah, perizinan yang salah yang masuk di dalam Kementerian SDM waktu itu. Tapi Kementerian SDM juga tidak merespon atau mempublis berkaitan dengan surat pengantar tersebut, karena surat pengantar yang dianggap tidak wajar oleh Kementerian SDM adalah adanya 14 surat yang dijadikan satu pengantar dan 8 surat dijadikan satu pengantar, sehingga total keseluruhannya adalah 22. Kenapa dijadikan 21? Karena ada satu yang berproses di luar sebelum daripada 22 ini, cuma dimasukkan jadi satu. Nah, sehingga kita katakan 21 IUP. Nah, 21 IUP ini kan menarik teman-teman, bahwa ada kesalahan administrasi. Kenapa ada kesalahan administrasi? Bahwa nomor surat yang digunakan surat DMPTSP itu tidak terdaftar di dinas DMPTSP. Oke. Nah, atau dinas perizinan lah yang kita kenal sekarang. Tidak terdaftar dan tidak ada surat keluar yang mengatakan nomor tersebut. Nah, kita cek ke Biro Umum yang mengeluarkan surat setelah tantangan Pak Gubernur. Biro Umum itu hanya mencatat satu surat dari 2 surat yang meluncur atau dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Nah, otomatis ini kan ada administrasi, makanya laporan ini masuk ke kepolisian. Nah, di dalam kepolisian ini lagi berprosesnya apakah tangan-tangan yang membuat surat menandatangani IUP dan menandatangani berkaitan dengan surat pengantar itu Pak Gubernur atau bukan? Ya. Nah, ini kan jadi menarik nih, Pak. Kalau memang itu Pak Gubernur, siapa aktor yang membawa surat tersebut kepada Pak Gubernur? Ya, Bang. Nah, ini menarik. Tapi ini sudah masuk di dalam proses penyidikan. Kendalanya proses penyidikan itu adalah dokumen asli berkaitan dengan IUP dan surat pengantar tidak ada. Oh gitu. Oke. Kepolisian itu melaksanakan kegiatan penyidikan, menaikkan tahapan penyidikan. Memang ada beberapa tersangka, Bang. Inisial R, inisial A yang sudah disebutkan, tapi ada beberapa yang meninggal dunia. Nah, R itu adalah mantan pejabat dari dinas perizinan atau dinas DPM PTSP. Oh gitu. Nah, begitu Bang. Tapi yang perlu kita sedikit sampaikan bahwa dari 21 IUP palsu, itu palsu Bang. Sudah kita pastikan palsu dengan kepolisian termasuk OPD terkait. Dari 21 IUP palsu itu sudah ada yang operasi, bahkan menggunakan jalur umum sebagai jalur holi, yaitu yang ada di lokasinya ibu kota negara, tepatnya di daerah Gunung Tengkorak, daerah Kecamatan Sepaku. Nah, terus sekarang ini dari temuan pansus itu arahnya atau tindakannya akan bagaimana, Bang? Iya.
Memang waktu itu pansus hanya diberikan waktu 6 bulan ya Pak, sesuai dengan tata tertib. Karena kan pansus khusus dia. 6 bulan untuk ikut turut serta menggali informasi bahasanya. Prosesnya tetap prosesnya di pihak kepolisian. Proses kepolisian. Ya, karena pansus sudah berakhir, maka pansus tersebut kemarin waktu paripurna merekomendasikan untuk Komisi 1 mengawal proses tersebut sampai dengan selesai di kepolisian Kalimantan Timur atau di Polda Kaltim. Oke. Nah, berarti meskipun nanti itu tanda tangannya palsu atau asli, tugas pansus akan tetap mengawal begitu Bang ya? Tetap kita kawal karena memang masyarakat atau publik ini kan butuh informasi Bang. Oke. Nah, yang kita mau pertanyakan sampai dengan saat ini Pak Gubernur ini belum ada membuka membuka ke publik apakah tantangan itu asli, tantangan itu beliau tantangan atau bukan. Kalau bukan beliau yang tanda tangan, beliau harus melaporkan sebenarnya karena menyalahgunakan tantangan Pak Gubernur. Kalau itu tantangan Pak Gubernur harus buka juga. Bagaimana harus Pak Gubernur? Ada mungkin salah satu orang yang memang mengambil kesempatan lah kepada Pak Gubernur, kan begitu bahasanya. Ya, yang nganter surat tadi itu Bang ya. Betul. Harusnya Pak Gubernur memberikan statement yang terbuka bahwa saya bukan tantangan atau beliau tantangan, kan begitu Bang. Itu yang diperlukan masyarakat. Nah, kan tadi sudah ditemukan ada 3 inisial tuh Bang. Mungkin dari pansus sendiri langkah-langkahnya apa gitu Bang? Iya, jadi kalau berkaitan dengan pansus karena sudah selesai masa jabatannya, dan ini adalah di Komisi 1. Komisi 1 itu pertama kita ikut mengawal di kepolisian. Kemarin kita koordinasi dengan Diskrimum dan Diskrimsus berkaitan dengan 21 IUP ini yang memang saat ini masuk tahap penyidikan Bang. Nanti dokumen, karena memang dokumen aslinya tidak temu, maka dokumen yang kami dapatkan scan dan fotokopi tersebut akan dimasukkan di dalam atau akan diuji dalam laboratorium forensik. Nanti di situ akan menyesuaikan dengan tantangan Pak Gubernur. Jadi informasi dari Diskrimum dan Diskrimsus itu adalah mereka akan meminta Pak Gubernur bertantangan dan melihat arsip sebelumnya sehingga dicocokkan apakah tantangan memang Pak Gubernur atau bukan. Oke. Ya, ternyata tugas seorang Bang Udin ini di Komisi 1 cukup berat dan panjang, penuh tantangan. Jadi kita doakan tetap sehat selalu, tetap ini bisa menjalankan tugas-tugas. Nah, terus terakhir ini Bang, mungkin ada pesan buat masyarakat atau gagasan terbesar yang belum dilakuin gitu Bang, atau harapan gitu Bang, sebagai anggota Dewan Bang. Pertama, harapan kita berkaitan dengan permasalahan pertanahan khususnya karena ini paling banyak di Komisi 1 permasalahan pertanahan. Kami pertama Komisi 1 siap untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat, baik itu sengketa dengan perusahaan maupun dengan yang lain. Kita siap untuk menjadi fasilitas, kami siap untuk menengahi dengan satu catatan bahwa masyarakat wajib memiliki dokumen pendukungnya, baik itu sertifikat, garapan maupun segel dan yang lain. Nah, karena kenapa memang harapannya kita itu karena masyarakat ini kan mereka mengadu ini juga bingung mau kemana. Nah, kita juga kadang-kadang mendapatkan informasi tersebut dari orang ke orang, sehingga memang kami harus buka bahwa Komisi 1 ini membidangi berkaitan dengan permasalahan perhukum yang ada. Kami membantukan tanpa meminta sepeser pun duit, karena memang kami terpilih masuk di Komisi 1 ini dengan tulus dan ikhlas membantu sesuai dengan laporan masyarakat. Jadi masyarakat kami minta jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu ya, kami terbuka. Silahkan bisa hubungi saya langsung, bisa menghubungi Pak Ketua Komisi 1 juga, atau membuat surat kepada kami sangat terima Bang. Karena harapan besar kami adalah berkontribusi untuk masyarakat Kalimantan Timur. Ya, terima kasih sekali atas waktunya Bang Udin yang sudah menyempatkan hadir di kita berkomunikasi dengan masyarakat, dengan Sobat Jangan lupa terus saksikan acara Parlamentaria kerjasama antara Diskominfo Kaltim dan Rumah Diswe. Juga lihat live-nya di fanspage nomor 1 Kaltim, Diskominfo Kaltim, juga Facebook dan Instagramnya. Oke, selamat siang, sampai jumpa lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.